Hadis arba'in, hadis 40-an. Sebelum saya bahas hadisnya, maka Bu Sarah sudah di-download, boleh tolong dibacakan hadis yang ke-9. Ya, Ibu sambil nunggu Bu Sarah baca, Ibu bisa download ya di HP-nya masing-masing. Hadis arba'in ada 42 atau 43 hadis. Dan kita sudah sampai di hadis ke-9. Silahkan Bu Sarah. Ketemu Neng? Atau ada yang sudah ketemu? Oh sudah, silahkan. Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu masfata'tum fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kasratu masailihim wahtilafuhum ala anbiyaihim rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, ya. Artinya dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisihi perintah nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari nomor 728 dan Muslim nomor 1335. Iya. Jazakillah khair. Baik Ibu-ibu solehah, kita lihat hadis ke-9. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nama Abu Hurairah, nama panjangnya itu Abdurrahman bin Sakhr. Beliau itu termasuk yang masuk Islamnya agak terakhir. Tapi mengapa beliau meriwayatkan banyak hadis? Padahal masuk Islamnya tidak di awal-awal, tetapi banyak meriwayatkan hadis. Karena Abu Hurairah ini salah satu sahabat yang sering bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau banyak meriwayatkan hadis. Jadi untuk mendapatkan ilmu kita belajar dari Abu Hurairah. Beliau itu tidak akan pernah menyia-nyiakan kehadiran Rasulullah. Beliau tidak akan pernah menyia-nyiakan sumber ilmu. Ada 6 syarat untuk mendapatkan ilmu. Ini pepatah Arab mengatakan apa? Untuk mendapatkan ilmu ada 6 syaratnya. Yang pertama apa? Zakaun. Zaka itu artinya cerdas, pinter. Kalau dikasih penjelasan dia paham. Yang kedua hirsun. Hirsun itu rakus sama ilmu. Kalau orang gak rakus sama ilmu malas belajar. Kita pernah SD, SMP, SMU ataupun kuliah, kita suka bilang gini, aku gak suka banget pelajaran ini gitu ya. Kalau kita gak suka sama pelajaran itu, kita susah banget masuknya, karena kita gak suka. Misalnya kita bilang, gak suka banget pelajaran IPA atau pelajaran matematika, itu mau masuk susah. karena kita nggak rakus dengan ilmu itu. Berbeda kalau kita suka dan kita kepoin, kita pelajari.
Apa aja, ilmu apa saja kalau kita rakus untuk mendapatkannya, maka insya Allah akan Allah berikan ilmu tersebut. Dakaun wa hirsun wa ijtihadun. Apa ijtihad? Ijtihad itu rajin baca, rajin mendengar, rajin bertanya, rajin kumpul dengan orang baik-baik, rajin kumpul dengan orang-orang alim. Nah, ini Abu Hurairah memberikan contoh kepada kita bahwa beliau itu sering bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga banyak hadis yang diriwayatkan dari beliau. Wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun. Dirham itu ada yang mengatakan dirhamun, ada yang mengatakan bulghatun. Artinya apa? Dana. Kalau kita mau pinter, ada dana yang kita keluarkan. SD, SMP, SMU, kuliah, berarti kan kita butuh dana. Atau ibu-ibu mau ke sini butuh ongkos kan? Iya, naik angkot kah, naik motor kah, naik mobil gitu ya. Ada yang robet nggak? Nah, rocker, rombongan kereta. Tapi tetap butuh dana untuk mendapatkan ilmu. Ya memang harus ada dana. Kita bisa menyekolahkan anak-anak kita karena kita butuh dana. Jadi ada bulghatun atau dirhamun, itu yang keempat. Nah, yang kelima, wasuhbatu ustadzin. Apa suhbatu ustadzin? Berteman dengan ustadz, dengan guru. Abu Hurairah mencontohkan itu, berteman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau banyak ilmunya, banyak hadisnya. Kenapa? Suhbatu ustadzin, berteman dengan guru. Dan yang terakhir apa? Watulu zamanin. Tul itu panjang waktunya. Jangan cepet-cepet pengen pinter cuman sebulan 2 bulan, gak bisa. SD berapa tahun, Bu? 6 tahun. SMP 3, SMU udah berapa tahun tuh? Sudah 12 tahun. S1 4 tahun, 16 tahun. S2 ada yang 2, ada yang 4 ya, tergantung di luar negeri atau di dalam negeri. Jadi 2 tahun S2, udah 6 tahun lagi kan. S1 4 tahun, S2 2 tahun, udah 6 tahun. Berapa tahun totalnya kita mau dapetin ilmu? Jadi nggak bisa itu langsung pengen anak kita pinter dalam waktu yang sangat singkat. Sama halnya kita duduk di sini, kita duduk cuma 1 jam terus tiba-tiba pengen hafal 40 hadis, susah gitu. Makanya dibutuhkan waktu, kesabaran, waktu yang lama untuk mendapatkan ilmu. Nah, itu 6 ilmu itu kita lihat dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Even mu'allafnya atau masuk Islamnya terakhir, tetapi banyak meriwayatkan hadis karena beliau itu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau rakus dengan ilmu, pengen tahu gitu. Banyak bertanya, banyak mendengar, banyak membaca dan seterusnya. Nah, hadis ini dari Abu Hurairah berkata apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Isi sabdanya ada 3 pokok bahasan. Pertama apa? Manahaitukum anhu fajtanibuh. Itu yang pertama. Jadi apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya dan menjauhkannya. Menghindari atau menjauhkan, menjauhi. Jadi semua yang dilarang, kata Rasul, yang aku larang tinggalkan atau jauhkan. Yang kedua apa? Wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum. Yang kedua, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Waktu larangan ada kalian semampu kalian enggak? Enggak ada, gitu ya. Nih perbedaannya. Jadi ketika beliau bersabda manahaitukum anhu fajtanibuh, enggak ada kalimat mastata'tumnya. Yang aku larang tinggalkan, gitu aja kan. Tetapi yang kedua, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan semua yang aku perintahkan maka lakukan semampu kalian. Itu yang kedua, nanti akan kita bahas. Yang ketiga apa? Fa innama ahlakal ladina man qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim.
Yang ketiga yang akan kita bahas, kata Rasul apa? Maka sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya bertanya, gitu ya. Pertanyaannya bagaimana? Yang nggak berguna. Banyak nanya tapi pertanyaannya nggak berguna. Terus hancurnya mereka apa? Selain banyak bertanya, mereka banyak menentang nabi-nabi mereka. Jadi bukan memang ingin mendapatkan pencerahan, bukan ingin mendapatkan ilmu, tetapi mereka ingin apa? Berselisih dengan nabi mereka. Nah, ini hadis yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapatkan 3 pokok bahasan. Apa pokok bahasan yang pertama? Yang pertama, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya. Hukum Islam itu, syariat Islam itu ada yang dilarang. Larangan itu bisa bersifat haram, bisa bersifat makruh. Jadi larangan itu ada yang bersifat haram, ada yang bersifat makruh. Larangan yang bersifat haram apa, Bu? Mencuri, berzina, membunuh, gitu ya. Makan uang haram, makan uang riba, kemudian durhaka kepada orang tua, syirik, itu termasuk larangan yang bersifat haram. Haram artinya apa? Berdosa ketika dia melakukannya. Bahkan ada hukum yang berlaku. Contoh zina misalnya. Kalau ada orang berzina, maka jika dia belum menikah dicambuk 100 kali. Jika sudah menikah, jika belum sudah menikah ya. Jadi kalau belum nikah dicambuk, kalau sudah nikah dirajam sampai mati. Kenapa? Karena haram dan dosa besar. Mencuri juga begitu. Kalau dia mencuri dipotong tangan, gitu. Kenapa? Mengambil hak orang lain. Nah, itu contoh larangan yang bersifat haram. Jadi ada hukuman yang diterapkan untuk mereka yang melakukan dosa-dosa besar atau hal-hal yang dilarang. Nah, sementara kalau yang bersifat makruh itu nggak ada hukuman buat dia. Allah nggak suka aja. Contohnya apa? Memakan makanan yang aromanya kurang sedap. Ibu tahu kan makanan yang nggak sedap apa? Teh, jengkol. Tapi di wajah-wajahnya ada sebagian doyan banget gitu. Saya juga sama, doyan, nafsu rasanya kalau ada makanan lauknya itu kan gitu. Nah, orang makan jengkol, makan pete itu nggak ada hukuman. Beda ya, Bu. Kalau berzina kan ada hukumannya itu tadi, mencuri ada hukumannya. Tapi kalau yang bersifat makruh nggak ada hukumannya. Terus yang makruh ini levelnya lebih rendah daripada yang haram. Jadi larangan Allah itu ada yang bersifat haram, ada yang bersifat makruh. Dan Rasulullah ketika menyampaikan larangan itu nggak ada ujungnya, nggak gini, apa yang aku larang gitu ya, tinggalkan semampu kalian, tuh nggak ada semampu kaliannya. Berbeda dengan pokok bahasan yang kedua. Pokok bahasan yang kedua itu terkait dengan perintah. Jadi diingat ya, Bu, di hadis ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama terkait larangan. Tadi larangan ada yang bersifat haram, ada yang bersifat makruh. Nah, yang kedua kata Rasulullah, wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum. Nah, fa'tu minhum mastata'tum itu artinya apa? Dan semua yang aku perintahkan, gitu ya, Bu ya, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Makanya ayatnya tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi yang diperintahkan sama Rasulullah, kata beliau, itu lakukan semampu kalian. Kenapa? Karena ini kronologis hadis ini. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi haji, beliau berpidato, jika kalian mampu pergi haji maka lakukan. Tiba-tiba ada yang bertanya,
Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah ini tiap tahun gitu? Beliau diam. Masih nanya lagi, Bu. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah ini tiap tahun gitu? Sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Padahal beliau bersabdanya hanya barang siapa di antara kalian mampu pergi haji maka tunaikan haji. That's it, udah begitu doangan. Kan beliau nggak menyampaikan setiap tahun, apa 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali, kan nggak dibahas sama beliau. Tapi pria ini bertanya dan ngeyel sampai 3 kali. Tiap tahun ya Rasulullah, dibiarkan sama Rasulullah. Apakah tiap tahun ya Rasulullah? Dibiarkan lagi. Pas yang ketiga, apakah ini tiap tahun? Apa kata beliau? Kalau aku jawab iya, itu akan merepotkan kalian. Jadi ternyata kalau banyak nanya gitu maksudnya, Bu, malah akan menyusahkan kita. Maksudnya Rasulullah, kalau aku nggak nyebutin angkanya gitu, udah diem aja, jangan nanya gitu. Makanya ketika ditanya apakah tiap tahun, beliau diam karena beliau cuma mengatakan jika kalian mampu pergi haji maka tunaikan. Nggak ada kalimat tiap tahun, 5 tahun, 10 tahun, kan nggak ada. Maksudnya apa? Biarkan diam aja gitu. Karena umat-umat sebelum kalian itu yang ngeyel. Bani Israel misalnya disuruh nyembelih sapi, kan banyak nanya tuh, Bu, yang warnanya apa gitu kan, Bu, yang jantan apa yang betina, terus yang dipakai buat ngebajak apa tidak, ngebajak sawah atau tidak. Kenapa banyak nanya? Sebetulnya orang yang banyak nanya di posisi ini pengen ninggalin, nggak pengen ngerjain. Kayak kita kasih contoh gini, anak kita dia lagi main game, males nih, Bu, terus kita bilang, nak tolong belikan ibu sarapan dong. Dia lagi asik main game kan, Bu, dia disuruh beli sarapan sambil tetap melanjutkan main game. Dia bilang, apaan sarapannya, nasi uduk apa lontong sayur? Ya udah lonsai aja, lontong sayur aja gitu kan. Yang santannya banyak apa dikit, tapi dia sambil main game. Kenapa dia males gitu? Jadi aduh gitu ya. Dia lagi asik main game disuruh. Jadi banyak nanya dia. Apaan, nasi uduk apa lonsai? Ya udah lonsai. Yang santannya banyak apa enggak? Yang dikit aja. Yang pakai tahu apa pakai telur? Nanya mulu, Bu. Sebetulnya kan dia males gitu. Nah, umat-umat Nabi sebelumnya tuh seperti itu. Jadi karena mereka nggak pengen ngerjain, jadi banyak nanya. Nah, Rasulullah bilang apa? Kalau aku perintahkan, maka lakukan semampu kalian. Nah, perintah ini ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Kalau wajib, lakukan seluruhnya. Sholat 5 waktu, itu nggak boleh dikurangi, Bu, dan nggak boleh ditambah. Zuhur 4 rakaat harus 4 rakaat. Nggak bisa, ya Allah 6 aja deh saya ikhlas 6, nggak bisa. Subuh 2 rakaat harus 2 rakaat, nggak boleh ditambah. Dikit banget sih, ya Allah aku ikhlas 3 rakaat biar sama sama maghrib, nggak bisa. Jadi yang sudah ditentukan oleh syariat nggak bisa ditambah. Nambahnya dari mana? Dari yang sunnah. Begitu. Jadi kalau yang wajib yang sudah ditentukan itu nggak boleh dikarang, nggak boleh ditambah. Maka perintah itu ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Yang diperbanyak yang mana? Yang sunnah. Contoh, sholat 5 waktu kan cocoli seluruhnya kan 17 rakaat. Itu udah 17 rakaat, Bu, nggak boleh ditambah. Terus kita masih pengen sholat tambah dengan yang sunnah. Ada qobliyah ba'diyah, ya Bu, ada nawafil. Bedanya apa memang? Kalau rawatib, jadi sholat sunnah itu ada cabangnya nih, Bu. Sholat sunnah ada cabangnya. Ada sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah muqayyad. Kalau mutlak itu nggak bernama dan nggak berwaktu. Contoh, kita lagi di pesawat, terus pesawatnya bumping, dingdung gitu ya, Bu ya, apa ya, turbulensi. Orang terkadang ketakutan kan, Bu, langsung subhanallah, masya Allah, ketakutan kan, Bu, astagfirullahaladzim, terus dia sholat.
untuk menenteramkan hatinya, itu sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah mutlak itu nggak bernama dan tidak berwaktu. Nah yang kedua namanya sholat sunnah muqayyad. Muqayyad itu bernama dan berwaktu. Ada namanya, ada waktunya. Nah yang ada waktu dan ada nama dibagi dua lagi Bu, gitu ya Bu. Ada yang namanya rawatib, ada yang namanya nawafil. Rawatib apa? Rawatib itu yang mendampingi sholat 5 waktu, namanya rawatib, yang kita sering sebut dengan qobliyah dan ba'diyah. Dia mendampingi sholat 5 waktu. Nah ini Bu, kalau kita mengerjakan minimal ya dalam hadis Sahih Bukhari itu 10 aja minimal, tapi istiqomah. Kapan? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu istiqomah 10 rakaat tiap hari gitu. Itu Masya Allah, itu rawatib namanya. Nah ada yang namanya nawafil. Kalau nawafil selain yang rawatib tadi, seperti duha gitu ya Bu, sholat hajat, sholat tahajud, sholat istikharah, sholat witir, itu nawafil. Dia kan berarti bernama, berwaktu gitu ya. Maka dulu ada seorang tabi'in namanya Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyab. Kalau dia melihat anaknya langsung sholat sunnah, lihat anaknya lagi langsung sholat sunnah. Temannya bertanya, ya Sa'id, kenapa setiap engkau menatap anak-anakmu, kenapa engkau perbanyak sholat sunnah? Apa kata Sa'id? Aku ingin amalku mengalir ke anak cucuku. Nih Bu, gelas ya Bu ya, gelas kalau airnya cuma segini, luber apa basahin taplak meja enggak? Nih Bu, airnya segini aja. Ini kalau segini basahin taplak meja enggak? Kalau saya tambah sampai luber, basahin taplak meja kan Bu? Nah kalau kita ibadah ditambah dengan sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah, itu seperti kita ngisi ibadah tadi sampai luber. Kalau luber ini akan basah taplak meja, luber lagi akan basah karpet. Makanya banyak yang ahli ibadah orang tuanya, yang soleh anaknya. Kenapa? Mengalir dia Bu, pahala ibadah tadi mengalir ke anaknya. Dia banyak lagi ibadah mengalir lagi ke cucunya. Itu yang dilakukan Sa'id bin Musayyib. Jadi beliau itu kalau melihat anak sholat, jadi ada yang mengatakan Musayyib, ada yang mengatakan Musayyab. Itu selalu Bu, kalau misalnya menatap anak perbanyak ibadah sunnahnya, sholat sunnah lagi begitu. Berharap apa Bu? Berharap ibadah dia tuh luber gitu Bu. Boleh jadi, mohon maaf ya Bu, boleh jadi kita sampai berada di posisi ini, Allah masih lindungi kita, Allah masih jaga kita. Boleh jadi itu doa orang tua kita, boleh jadi doa kakek nenek kita gitu Bu. Dan saya yakin itu, seyakin-yakinnya. Gak mungkin kalau doa saya sendiri, saya berada di sini tuh gak mungkin. Pasti ada doa orang tua saya, ada doa kakek nenek saya. Kenapa? Karena kesolehan mereka, maka kebaikan ngalir Bu ke anaknya, ke cucunya. Jadi kalau kita pengen anak cucu kita baik, kita pengen anak cucu kita soleh-solehah, jangan pernah merasa cukup dengan ibadah yang ada. Kita pengen anak kita soleh-solehah kan Bu, tapi ibadah kita standar. Kita pengen anak cucu kita orang baik-baik, tapi doanya standar, cuman buat kita saja, sayang. Padahal Allah memberikan kesempatan kita mengangkat tangan, menambah amal agar mengalir ke anak cucu kita. Terus yang belum punya anak bagaimana? Yang belum punya cucu bagaimana? Tetap berdoa.
Apalagi kalau umur kita sudah 40 tahun. Ibu belum ya, wajahnya belum 40 tahun. Oh, udah ada yang lebih. Nah, ini PR nih buat ibu-ibu yang umurnya udah 40 tahun. Mumpung ingat, ibu tolong hafalkan doa yang ada di surat 46. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Enggak satu ayat kok Bu, cuma hafalkan setengah ayat saja. Mungkin sebagian ibu udah hafal. Doanya gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu tolong buka surat 46 ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Cuma doanya cuma setengah ayat, tapi isinya dahsyat banget Ibu. Ada 4 permintaan di ayat itu, 4 Bu. Nggak kaleng-kaleng ini doa Bu. Rugi kalau kita umur 40 nggak hafal doa ini. Yang belum hafal gimana? Di copy, ditempel di tempat sholat. Jadi setiap habis sholat 5 waktu langsung gini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Memang apa sih isinya? Isinya 4 ya Bu. Pertama, minta dilimpahkan rasa syukur. Minta dilimpahkan rasa syukur atas rizki yang sudah Allah berikan kepada kita dan kedua orang tua kita. Kenapa sih? Manusia kan suka ngeluh gitu. Jadi minta sama Allah biar pandai bersyukur, tuh nomor 1. Yang kedua apa? Wa an a'mala shalihan tardah, agar diberikan kekuatan beramal yang Allah ridhoi. Duduk di sini Allah ridho nggak Bu? Ridho. Ngurus suami Allah ridho nggak? Ridho. Mendidik anak-anak Allah ridho. Tapi minta sama Allah, ya Allah, kuatkanlah hamba beramal yang Allah ridhoi. Kita kadang-kadang kan malas ya Bu, malas banget punya amal soleh tuh malas. Bilang sama Allah, ya Allah, kuatkan hamba beramal yang Engkau ridhoi. Makanya langkah kita dimudahkan duduk di majelis ilmu. Kemudian kita dimudahkan ngurus anak-anak, dimudahkan mengurus orang tua, mengurus suami. Kenapa? Karena kita minta sama Allah, ya Allah, mudahkan kami beramal ya Allah. Itu kedua, minta dimudahkan amal. Yang ketiga apa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Kita kan punya amal tuh Bu, bilang sama Allah apa? Ya Allah, alirkan amal kebaikanku itu ke anak cucuku. Jadi jangan stuck di kita, tapi alirkan ya Allah. Alirkan kebaikanku ke anak cucuku. Kita berharap nanti di surga itu kita kumpul bareng sama anak cucu kita gitu. Liburan kemarin aja kita jalan-jalan bawa anak cucu, kumpul-kumpul bawa anak cucu, misalnya gitu. Kita pengen senang-senang di dunia aja kan kumpul sama mereka. Masa di surga gak pengen kumpul sama mereka? Sedih Bu kalau misalnya denger anak begini begitu ya Bu. Misal contoh, kita lagi kumpul sama anak-anak yang lain, tiba-tiba satu anak sendiri, sedih kan Bu? Itu di dunia saja kita sedih, dia gak ikut sama kita. Bayangkan kalau di surga dia gak bareng sama kita. Makanya kita bilang sama Allah, ya Allah, alirkan kebaikan ke anak cucuku, biar di surga bisa bareng-bareng. Ada nyamuk aja menghampiri anak kita, kita usirkan Bu, jangan ada yang menyakiti anak kita. Apakah kita rela anak kita disiksa nanti? Jangan kan Bu, enggak mau. Maka kita bilang sama Allah, ya Allah, alirkan kebaikan ke anak cucuku. Maksudnya apa? Yang kita lakukan amal soleh ini alirkan, walaupun enggak banyak,
Tapi alirkan ya Allah, biar anak kita soleh, cucu kita juga soleh. Maka minta sama Allah agar dialirkan. Baru yang terakhir apa? Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, jadikanlah hamba orang-orang yang bertaubat dan berserah diri. Nah, di sini ketika kita ingin anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, tambahlah ibadah kita dengan yang sunnah. Tapi kata Rasul apa? Semampu kalian. Makanya itu rahasianya. Kalau larangan nggak ada kalimat semampu kalian. Tetapi ketika perintah diikuti dengan mastata'atum, semampu kalian. Jangan dipaksakan. Aisyah saja nggak bisa ngikutin ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kita. Jadi kalau kita lagi bisa lakukan. Kalau lagi futur minimal sholatnya tepat waktu. Kenapa? Kan iman kita naik turun, Bu. Kalau lagi solehah, ya Allah, semua sholat kita kerjain, Bu. Tapi kalau lagi males, sekali-kali nggak duha, sekali-kali nggak apa-apa kali ya nggak qobliyah ba'diyah, sekali-kali terus sampai seterusnya sebulan. Itu iman kita naik turun. Terus gimana? Ibadah itu ada unsur dipaksakan. Ada unsur dipaksakan, Bu. Misalnya gini, kayaknya malas banget nih puasa Senin Kemis, harus ada unsur dipaksakannya. Kita bilang, ayah besok puasa yuk, Senin, enaknya Senin atau Kamis. Jadi ada pilihan, ayah kita minggu ini puasanya Senin atau Kamis. Jadi milih dia, Bu. Bukan ayah besok mau puasa enggak lagi, Bu. Besok enggak gitu. Tapi kalau ayah kita enaknya nih puasanya Senin atau Kamis, dia kan milih, Bu. Anak-anak juga begitu. Anak-anak itu dikasih pilihan dalam beribadah. Cari yang mudah buat anak-anak tuh mudah gitu. Jadi ada pilihan. Selama ada yang mudah, kenapa dipilih yang susah, kan begitu. Maka nak mau sholat asar jam 4 atau jam 5, tapi dia sholat gitu. Nak mau puasanya Senin atau Kamis, nak mau, ada pilihan tetapi ada unsur dipaksakan gitu. Kalau misalnya ditanya suka milihnya enggak semua. Ayah mau puasa enggak. Ayah mau bikin santunan enggak. Gitu. Enak kan? Enggak gitu ya. Tapi kalau dikasih pilihan itu kita jadi memaksa. Akhirnya kita bangun sama suami kita untuk sahur gitu. Ayah kata bikin santunan yuk. Jadi kita bikin santunan. Memang ada unsur dipaksakan. Even hadisnya semampu kalian, tapi bukan minimalis juga gitu ya, Bu. Ya adalah gitu. Ini belum duha nih, ya duha. Ini belum baca Quran nih, ya baca gitu. Ada unsur dipaksakannya. Itu yang kedua ya, Bu. Jadi perintah itu ada yang bersifat wajib. Ini kalau ditinggalkan dosa besar. Ada yang bersifat sunnah, kalau ditinggalkan rugi besar gitu. Jadi kalau mendefinisikan wajib dengan sunnah, jangan kaleng-kaleng juga ya, Bu. Even betul misalnya gini, wajib itu dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa gitu kan, Bu. Itu kan yang kita ketahui sunnah itu gitu ya, Bu. Jadi mendefinisikan wajib, kalau dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan dosa besar gitu. Kita nanamnya begitu. Wajib itu dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan dosa besar. Sunnah itu dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan rugi besar gitu. Kalau kemarin-kemarin kan wajib dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan nggak apa-apa gitu kan, Bu. Nah, sekarang kita tanamkan di dalam diri kita, wajib dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan dosa besar gitu. Sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan rugi besar. Rugi kan, Bu, nggak dapat pahala gitu. Jadi kita termotivasi untuk mengamalkan yang sunnah-sunnah. Itu pokok bahasan yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga kata Rasulullah SAW di sini, fa inna ma ahlakal ladina man qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafu ma'ala anbiya'ihim. Ternyata, Bu, beliau memberikan bocoran, sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyak yang
banyaknya pertanyaan mereka. Pertanyaan yang mana nih? Nah, pertanyaan yang pertama yang membuat mereka itu jadi susah ya Bu. Pertanyaan yang sulit, kadang-kadang sengaja menjebak, itu dilarang. Pertanyaan yang menentang Allah gitu. Kan kita pernah dengar gini, siapa bilang jilbab wajib? Mana dalilnya? Bertanya, tapi kayak menentang, gitu kan Bu? Siapa bilang sholat itu wajib gitu? Siapa bilang? Jadi mana dalilnya? Itu pertanyaan yang menentang, itu dilarang. Orang-orang terdahulu tuh, kaum nabi terdahulu tuh banyak yang bertanya seperti itu. Ini pernah, mohon maaf, pengalaman pribadi. Pernah ngisi di salah satu tempat. Saya menyampaikan jilbab wajib. Ada seorang bapak angkat tangan. Dari mana ibu punya dalil jilbab itu wajib? Istri itu taat sama suami baru wajib. Kalau suaminya nggak suka istri pakai jilbab gitu, dia harus taat dong sama suaminya. Saya dengerin aja dulu ya, namanya orang lagi marah-marah kan Bu gitu. Dia nggak suka istrinya pakai jilbab. Dia bilang istri itu wajib taat sama suami. Kalau suaminya nggak mau istri pakai jilbab, dia harus nurut dong gitu. Saya bilang betul Pak, taat kepada suami wajib selama tidak melanggar Allah. Kalau melanggar Allah nggak ada kalimat wajib di situ. Kalaupun dia nggak ngikutin, dia nggak berdosa. Maka pertanyaannya, bapak mau bimbing istri ke surga atau ke neraka? Karena dia nggak suka istri pakai jilbab. Makanya dia nanya itu. Bapak mau tahu dalilnya jilbab wajib? Bapak tolong buka surat An-Nur ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 59. Itu dalilnya, saya bilang. Terus dia langsung pergi Bu. Dia nggak mau terima bahwa istrinya harus menutup aurat. Jadi kalau misalnya istri pakai jilbab, suami ngelarang, diajak ngobrol. Ayah memang gak sukanya kenapa? Apakah warnanya atau modelnya atau enggak, kamu tuh kalau pakai jilbab dandannya lama, tusuk sana tusuk sini, cekek sana cekek sini gitu. Oh itu alasannya gitu, berarti kita percepat dandannya. Atau ada yang kurang modis gitu ya. Intinya saat Allah memerintahkan sesuatu itu manusia nggak setuju, jangan ngikutin manusianya begitu. Ikuti Allah, siapapun yang memerintahkan, siapapun yang memerintahkan, entah itu orang tua kita, entah itu pasangan kita, selama menentang Allah, tidak ada kalimat wajib. Artinya kalau kita nggak nurut sama dia, nggak dosa gitu maksudnya. Contoh, Bunda ngapain sih jungkir balik sholat 5 waktu, nggak bikin kita kaya Bun? Ayah memang sholat itu bukan minta kaya, bersyukur sama Allah, kita dikasih sehat, kita dikasih rejeki, kita bisa bertemu, kan Allah yang mempertemukan. Ngobrol tanpa izin Allah kita nggak ketemukan ayah gitu. Mungkin ayah nikah dengan siapa, saya nikah dengan siapa, kan yang mempertemukan Allah. Kita berterima kasih sama Allah dengan menjalankan semua perintahnya. Saya wajib taat sama ayah selama tidak melanggar Allah. Kalau udah melanggar Allah, saya nggak taat sama ayah, ya nggak apa-apa, karena ayah melarang saya sholat, saya nggak mau nurut, ya nggak apa-apa, nggak berdosa gitu. Kenapa? Karena ketika ayah meminta sesuatu tetapi melanggar Allah, saya nggak akan nurut gitu. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu, apa yang bikin ayah nggak mau sholat tuh apa, kayak gitu. Sekarang Bu di akhir zaman banyak istri, mohon maaf ya Bu, banyak istri yang sudah hijrah duluan. Di pengajian-pengajian itu banyak teman-teman yang hijrah duluan istrinya, suaminya belum. Jadi terkadang mereka nangis ya Bu, nangisnya ya Allah Bu Fathia saya sholat sendiri, suami saya nggak sholat. Kadang-kadang saya berubah sendiri, suami nggak berubah. Bahkan ada yang ekstrim ya Bu, ketika buka kulkas, di kulkasnya masih ada minuman keras kayak gitu. Jadi kasihan memang, karena kan mereka dulunya sama-sama toleh dan tolehah. Toleh dan tolehah Bu. Ketika istrinya hijrah menjadi solehah, ini suami masih toleh. Terus gimana? Doakan
Alhamdulillah kita dikasih hidayah duluan, saya bilang, agar bisa narik suami, tapi nariknya pelan-pelan, jangan dibetot. Marah dia, pelan-pelan gitu. Kenapa? Ada surga yang Allah sediakan di rumah kita melalui suami, melalui anak-anak. Kalau orang lain kita ajak ke surga, masa suami nggak kita ajak ke surga? Masa anak-anak kita nggak ajak ke surga? Makanya pelan-pelan. Jadi kalau ada di antara kita yang suaminya belum sholat, mohon maaf ya Bu, belum sholat, belum bisa ngaji, panggil guru ke rumah dan kita ngaji bareng-bareng. Jadi bahasanya, ayah kita panggil guru yuk ke rumah gitu. Buat ngapain panggil guru? Kita belajar ngaji bareng-bareng, belajar baca Quran, belajar hukum Islam. Kan kita sama-sama belum paham nih ayah. Even sebetulnya kita udah paham. Jadi nggak ayah makanya datangin guru biar ayah belajar. Jangan ayah tapi kita. Biar kita sama-sama belajar ayah. Saya salut dengan seorang istri. Ini kisah nyata. Masya Allah ya Bu. Jadi istri itu ketika ta'aruf bilang begini, kakak bisa baca Quran nggak? Gitu. Bisa, kenapa? Enggak, saya memang mencari suami yang bisa baca Quran agar bisa mengajarkan saya gitu. Bisa insya Allah. Udah kayak nikah tuh Bu, nikah terus belajar baca Quran tuh Bu, diajarin kan sama suaminya karena memang tujuannya kan itu belajar. Suatu hari udah selesai kan Bu hatam, ayah kita ngapal yuk gitu. Ngapal dari juz 30, ngapal tuh Bu berdua, dapat juz 30, selesai naik ke juz 29. Suatu hari mertuanya datang, orang tuanya si perempuan datang. Dengan senangnya ayahnya bilang gini suaminya, ibu alhamdulillah sekarang putri ibu sudah bisa baca Quran, sudah hafal 2 juz. Kaget Bu, ibunya si perempuan kaget. Hah? Kamu kan suaminya, masa kamu gak tahu kalau istrimu tuh hafal Quran 30 juz? Malu Bu, jawab kayak marah, ditatap istrinya, kamu bohong. Apa jawab istrinya? Saya nggak bohong, saya nggak pernah bilang bahwa saya nggak hafal Quran, saya nggak bilang, kata istrinya. Tapi waktu ta'aruf kamu bilang yang bisa ngaji. Betul, saya pengen punya suami yang bisa ngaji, saya nggak bohong. Bener kan Bu? Tapi kan kamu ternyata hafal. Tapi kan saya nggak bohong, saya nggak bilang bahwa saya nggak hafal, saya cuma pengen punya suami yang bisa baca Quran. Diam suaminya Bu. Saya nggak bohong, tawadunya luar biasa ibu. Cuma bilang saya pengen punya suami yang bisa baca Quran. Udah itu saja Bu. Tapi kan dia nggak cerita bahwa saya nggak bisa baca Quran. Saya nggak cerita dia Bu. Akhirnya suaminya diam. Iya kamu memang nggak cerita. Ya sudah. Alhamdulillah kan. Jadi sekarang yang diuntungkan siapa? Suaminya. Jadi hafal kan Bu, hafal 2 juz. Akhirnya apa? Berlanjut Bu. Jadi dia nggak bilang gini, kamu hafal Quran nggak? Nggak gitu. Kakak bisa baca Quran nggak? Gitu. Itu saja. Nggak bilang kakak hafal Quran nggak? Nggak gitu Bu. Kakak bisa baca Quran nggak? Karena itu yang pertama. Kalau menghafal Quran kan nggak semua orang bisa menghafal. Yang penting bisa baca Quran. Nah itu hal-hal seperti itu tuh perlu ditanyakan. Jadi bukan nggak semua pertanyaan itu dilarang, tetapi pertanyaan yang menantang Allah tuh nggak boleh. Pertanyaan yang bikin susah. Contoh, Bu, nanti kalau di bulan sholatnya menghadap kemana? Kan kita belum ke bulan. Ya Bu ya, kan susah tuh Bu. Terus nanti wudunya gimana? Kan kita belum sama-sama belum ke bulan. Itu pertanyaan yang susah. Itu nggak usah. Artinya apa? Pertanyaan itu tidak mendatangkan manfaat. Wasting time saja. Buang-buang waktu gitu. Yang dianjurkan itu pertanyaan yang bisa mendatangkan pencerahan. Mendapatkan ilmu. Pertanyaan yang benar-benar menenteramkan. Kita ragu nih, ini boleh atau tidak kan gitu Bu. Kita bertanya, oh jadi ketika pertanyaan itu memberikan kita pencerahan, cari gitu, nanya gitu ya Bu ya. Tapi kalau pertanyaan ini untuk mengejek, nggak boleh. Pertanyaan yang susah, nggak boleh. Pertanyaan yang menantang Allah itu nggak boleh. Ada satu lagi pertanyaan yang di dalam agama itu nggak disebutkan. Contohnya tadi tuh Bu,
apa ya, berapa kali setahun haji gitu ya Bu ya. Kan Rasul cuma laksanakan haji, nggak disebutkan berapanya. Nah itu nggak boleh dipertanyakan. Ada lagi di era sekarang pertanyaan itu untuk nguji gurunya. Coba nih pinteran mana nih aku sama dia, oh ternyata ilmunya cuma segitu. Nggak boleh, nggak boleh. Tapi kalau misalnya untuk mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu gitu ya Bu ya, nggak apa-apa. Karena dikhawatirkan setelah mendapatkan hadis ini takut pada nggak mau nanya gitu. Padahal pertanyaan yang mendatangkan manfaat itu harus ditanyakan. Kadang-kadang mohon maaf sekali Bu, menuntut ilmu itu enaknya begini nih Bu, face to face. Kita ngaji datengin gurunya betulin bacaan kita itu lebih bagus gitu. Kadang-kadang di era sekarang karena di era digital banyak orang ngaji pakai YouTube, banyak orang ngaji pakai buku, maksudnya ngaji sendiri, baca sendiri, dengar sendiri gitu Bu. Nah itu akan berbeda, dipahaminya akan berbeda dengan kalau kita ngajinya face to face, ketemu langsung begini gitu ya Bu ya. Jadi beruntung jika kita tuh masih doyan ngaji. Saya masih ngaji Ibu, saya masih ngaji, saya masih belajar, saya masih bertanya, masih Bu. Kenapa? Kan ilmu nggak ada batasnya, masih harus rakus dengan ilmu. Kadang-kadang nanya sama anak, kadang-kadang nanya sama suami, sama teman, ya kan kita masih butuh ilmu gitu. Cuma qadarullahnya kalau misalnya saya dikasih amanah untuk menyampaikan atau untuk sharing ya Bu ya, itu karena mungkin ada sedikit ilmu saja, ilmu yang sedikit tetapi berharap bermanfaat, berharap berkah gitu Bu. Jadi ilmu yang bermanfaat itu kan ilmu yang mampu mendekatkan kita kepada Allah. Jika ternyata kita duduk di sini mampu mendekatkan kita kepada Allah, kenapa tidak gitu. Jadi berharap banget ya Bu, di awal tahun ini kita sama-sama meluruskan niat, baik yang belajar maupun yang mengajar, niatnya mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ibu-ibu soleha, nggak terasa ya jam 11:10. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, saya kembalikan lagi kepada Bu Sarah. Silakan Bu Sarah.